Jeda internasional berakhir, Inter akan bermain setiap 3 hari sekali. Setelah jeda internasional berakhir, Inter kembali memasuki kalender yang sangat sibuk dan penuh dengan pertandingan-pertandingan penting. AS Roma, Young Boys dan Juventus dalam pekan yang panas, seperti yang digarisbawahi oleh Corriere dello Sport. Dan itu tidak akan berakhir di sana karena Nerazzurri akan dijadwalkan pada pertandingan tengah pekan melawan Empoli, Venezia, Arsenal, dan Napoli sebelum jeda internasional pada pertengahan November. Inzaghi akan memanfaatkan skuad yang melimpah. Antara AS Roma dan Young Boys menurut surat kabar ini tidak mengherankan akan ada banyak perubahan dalam susunan 11 pertama. Seperti yang selalu Inzaghi tunjukkan sebelumnya. Memang benar setiap pertandingan Liga Champions menyembunyikan jebakan, tapi Young Boys berada di urutan terakhir di kejuaraan Swiss dan juga di Liga Champions. Mereka alami 2 kekalahan dalam 2 pertandingan awal Liga Champions, dengan kebobolan 8 gol dan belum pernah mencetak gol. Hal yang membuat minggu lalu Patrick Rahman dipecat dan untuk sementara, bangku cadangan jatuh ke tangan Joel Magnin, pelatih tim U21. Permajaan skuad, Oatre pinta pemain di atas 30 tahun tidak lagi diperpanjang. Pemilik Inter, Oatre Capital berhasrat untuk meremajakan skuad Simone Inzaghi. Menurut Corriere dello Sport, banyak bintang veteran Inter bisa meninggalkan Giuseppe Meazza pada akhir musim panas mendatang. Meskipun telah menyusun skuad yang berprestasi selama beberapa tahun terakhir, Inter harus memikirkan masa depan. Banyak pemain utama Inzaghi yang telah melewati 30 tahun. Oleh karena itu, perusahaan Amerika itu berencana untuk tidak lagi memperpanjang kontrak untuk mereka yang berusia 30 tahun dan kontraknya akan segera berakhir. Manajemen klub diminta fokus pada pemain muda. Di antara pemain yang akan dicoret adalah 2 pemain bertahan andalan Inter, Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Namun, daftarnya masih panjang. Joaquin Correa dan Marco Arnautovic juga akan dibiarkan pergi. Sementara itu, masa depan Matteo Darmian masih belum dipastikan, karena ada kondisi pengecualian untuk beberapa pemain. Jan Sommer tampil fenomenal sejak menggantikan Andre Onana musim panas lalu. Namun, kiper Swiss itu berusia 35 tahun dan mungkin harus berkemas musim panas mendatang. Meski terikat kontrak hingga 2026, Inter menaruhnya pada daftar jual, sama seperti Henrikh Mkhitaryan. Aturan dasar Oatre untuk meremajakan skuad adalah pemain yang berusia 30 tahun ke atas tidak boleh lagi diperpanjang, jika ada yang berminat boleh dilepas. Sementara untuk pemain yang akan didatangkan maksimal di umur 25 tahun. Barella dan Buchanan pulih, namun Fratesi dan Zielinski potensi cedera. Nicolo Barella dan Tajon Buchanan akhirnya dapat tersedia untuk Simone Inzaghi dimulai pertandingan akhir pekan ini. 2 pemain ini baru saja pulih dari cedera masing-masing. Barella sudah absen di 3 pertandingan Inter terakhir, sementara ia absen sejak awal musim karena patah tulang kering. Seperti diungkapkan Sky Sport Italia, kemarin ketika latihan dilanjutkan di Appiano Gentile, keduanya melakukan sebagian pekerjaan bersama tim dan sebagian lagi secara personal. Mengenai kondisi Davide Fratesi dan Piotr Zielinski yang mengalami cedera pada laga tim nasional terakhir mereka akan diperiksa hari ini oleh tim medis Inter. Absennya Theo Hernandez dan dilema bek kiri AC Milan. AC Milan harus menghadapi 2 pertandingan penting melawan Udinese dan Bologna tanpa Theo Hernandez, yang absen karena skorsing. Absennya pemain asal Perancis ini membuat manajemen Rossoneri kembali mempertimbangkan opsi pengganti di posisi bek kiri. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama mengenai siapa yang akan mengisi peran vital tersebut dalam 2 laga ke depan. Pelatih kepala AC Milan, Paulo Fonseca, tengah menghadapi keputusan sulit. Dia harus memilih antara Filippo Terracciano dan Alex Jimenez sebagai pengganti Theo Hernandez. Namun, keduanya baru mendapatkan sedikit waktu bermain, sehingga situasi ini jauh dari ideal. Kondisi ini membuat Milan harus cepat menemukan solusi yang tepat agar tidak merugikan performa tim di 2 laga tersebut. Manajemen AC Milan, melalui Direktur Olahraga Jeffrey Moncada, dilaporkan sedang mempertimbangkan jendela transfer Januari untuk mencari pengganti jangka panjang di posisi bek kiri. Prioritas Milan adalah mencari pemain Italia, sesuai dengan kebutuhan daftar skuad yang mengharuskan komposisi pemain lokal yang memadai. 2 nama yang muncul sebagai kandidat utama adalah Fabiano Parisi dari Fiorentina dan Giuseppe Pezzella dari Empoli. Parisi tidak banyak dimainkan karena persaingan di Fiorentina yang memiliki Robin Gosens dan Cristiano Biraghi. Sementara itu, Pezzella, yang tampil gemilang bersama Empoli, dinilai lebih cocok dengan filosofi permainan Rossoneri karena kekuatan fisiknya dan kemampuan menyerangnya yang menonjol. Hubungan baik antara Milan dan Empoli di bursa transfer sebelumnya bisa mempermudah negosiasi untuk Pezzella. Absennya Theo Hernandez memicu Milan untuk lebih serius dalam mencari pengganti bek kiri, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan tantangan menghadapi Udinese dan Bologna tanpa bek andalan,
Keputusan Paulo Fonseca dan potensi perekrutan pemain baru di Januari akan sangat krusial bagi I Rossoneri. Cari pelapis handal untuk Calhanoglu, Inter Milan pantau Bernabe dan Blahiane. Inter Milan dikabarkan terus memantau gelandang Parma, Adrian Bernabe dan gelandang Hellas Verona, Blahiane untuk memperkuat lini tengah mereka, menurut Corriere dello Sport, seperti dilansir FC Inter 1908. Kedua talenta Serie A tersebut masuk radar Nerazzurri di tengah upaya klub untuk mendapatkan pelapis yang handal untuk Hakan Calhanoglu. Presiden Inter, Beppe Marotta ingin memperkuat lini tengah yang tangguh di bawah asuhan Simone Inzaghi. Calhanoglu telah berkembang pesat di Inter. Namun, pemain berusia 30 tahun itu butuh istirahat, membuat petinggi Inter berupaya untuk mencari alternatif. Sementara itu, sejauh ini Christian Aslani telah menjadi cadangan bagi Calhanoglu, namun, Aslani saat ini dianggap belum cukup memadai memainkan peran vital Calhanoglu di lini tengah Inter sebagai regista atau deep line playmaker. Selain itu, Inter juga selalu jeli melihat peluang di bursa transfer. Dan ada beberapa nama menarik di Serie A yang tengah dipantau Inter, dimulai dengan Bernabe. Bernabe baru-baru ini menarik perhatian Inter, pencari bakat Nerazzurri telah memantau kebangkitan playmaker berusia 23 tahun itu di Stadio Ennio Tardini. Selain Inter, raksasa La Liga, Barcelona juga telah mendaftarkan minat pada Bernabe, namun, sang pemain ingin bertahan di Serie A. Memberi Inter keunggulan atas raksasa Katalan itu, Bernabe bukan satu-satunya nama yang masuk dalam daftar bidikan Inter. Blahiane muncul sebagai profil menarik lainnya bagi Inter Milan. Pemain berusia 20 tahun itu pindah ke Stadio Mar Antonio Bentegodi dari OGC Nice pada Januari lalu. Ia hanya tampil 2 kali di Serie A pada paruh kedua musim lalu. Namun, setelah kedatangan Paolo Zanetti sebagai pelatih Verona, Blahiane menjelma sebagai pemain inti permanen. Ia telah menjadi starter di semua pertandingan Serie A sejauh musim ini, membantu Verona meraih 3 kemenangan. Juventus diterpa badai cedera jelang lawan Lazio. Weston McKennie terbaru. Weston McKennie akan absen pada laga Juventus di Serie A hari Minggu, 20 Oktober 2024, dini hari WIB, melawan Lazio, namun cedera gelandang asal Amerika Serikat ini tidak separah yang diperkirakan. McKennie tampil sebagai pemain pengganti yang belum dimainkan saat timnas Amerika Serikat menghadapi Panama akhir pekan lalu dan menjalani tes medis bersama rekan senegaranya, Timothy Weah, di Turin pagi ini waktu setempat. Pemain berusia 26 tahun ini tengah mengalami kebangkitan di Allianz Stadium usai dipinjamkan ke Leeds United. Di bawah asuhan Thiago Motta, McKennie menjadi pilar penting lini tengah Juventus. Beberapa sumber mengatakan bahwa McKennie akan absen pada pertandingan hari Sabtu melawan Lazio di Serie A, pertandingan pertama setelah jeda bulan Oktober, namun cederanya tidak seserius yang dikhawatirkan. Menurut laporan Sky Sport, faktanya, mengklaim bahwa McKennie didiagnosa mengalami kelelahan otot dan bukannya ketegangan otot. Hal ini akan membuat pemulihannya jauh lebih cepat, dan memungkinkannya untuk tampil dalam laga kandang Liga Champions berikutnya melawan VfB Stuttgart. Dengan kehilangan S1 Pronunciation Kenny saat melawan Lazio, menjadi ujian berat bagi Motta untuk meramu komposisi tim. Kemungkinan, Bianconeri saat menjamu sang lawan tanpa diperkuat pilar-pilar pentingnya seperti Francisco Conceição, Arkadiusz Milik, Bremer, Nico Gonzalez, dan Teun Koopmeiners. Berbanding dengan McKennie, kondisi Weah telah pulih dari cedera pergelangan kaki dan diperkirakan akan tampil sebagai starter saat menghadapi Lazio. Sebelumnya, anak dari George Weah ini sempat dipaksa bermain menjadi penyerang saat Juventus berjumpa Napoli pada pertandingan terakhir Serie A. Namun, pada laga tersebut ia mengalami masalah di kakinya.